Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Marstiana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari eh, penelitian saya, yakni pengaruh pemberian reward dan punishment terhadap prestasi belajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 8 Madrasah Sanawiyah Nurul Hikmah Kasihan Timur tahun ajaran 2020-2021. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS statistik 18, yang mana di sini dimulai dengan metode penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian tersebut ini bersifat kuantitatif. Kemudian untuk tag populasi dan langsung saja ke teknik dan instrumen itu ada 5. Yang pertama yaitu tes. Di sini saya menggunakan tes, yakni ada pre-test dan post-test. Pre-test itu sendiri yaitu dilakukan ketika sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian post-test itu dilakukan setelah pembelajaran. Nah, di dalam pre-test dan post-test itu sendiri, saya menggunakan angket yang ada di makalah ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang keempat ada validitas dan reliabilitas. Sebelum kita menguji angket tersebut, kita harus uji validitas dan reliabilitas. Nah, validitas ini adalah sebuah data atau informasi yang dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan keadaan. Nah, di sini tuh angketnya itu ada yang valid dan ada yang tidak. Dan ini menggunakan aplikasi SPSS 18. Kemudian untuk yang reliable. Reliable ini digunakan tujuannya itu untuk pemotretan berkali-kali instrumen yang baik dan instrumen yang dapat dengan memberikan data itu pasti, ajak, sudah ditentukan. Nah, itu fungsinya reliabilitas. Nah, di sini sudah tercantum hasilnya yang diambil atau yang telah saya hitung di aplikasi SPSS 18. Setelah itu, kita ke analisis data. Nah, setelah itu kita kan meneliti satu kelas. Nah, satu kelas tersebut memiliki 20 anak, yang mana sudah saya uji setelah diuji dengan pretest dan posttest. Nah, analisis data tersebut ini menggunakan priority test. Kenapa? Karena di sini menggunakan suatu sampel yang saling berhubungan. Dan di sini jumlahnya siswanya ya memang cuma satu itu saja, satu kelas saja. Nah, sebelum untuk menguji priority test, kita harus menguji normalitas. Nah, kita tidak bisa langsung menguji priority test sebelum kita menguji normalitas. Itu memang syarat mutlak untuk menggunakan uji priority test. Nah, untuk uji normalitas berikut datanya. Kemudian langsung saja setelah kita uji dan sudah diketahui bahwasanya sudah normal di sini, berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai sig to toilet sebesar 0,728 karena nilai sig to toilet itu lebih besar daripada 0,05. 0,05 ini yaitu merupakan probability. Nah, karena nilai sig itu lebih besar daripada 0,5, maka hasil tabel uji normalitas ini dikatakan normal, berdistribusi normal. Kemudian untuk setelah uji normalitas, kita langsung ke priority test. Setelah ke priority test, itu uji priority test itu merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Yang mana uji prioritas itu bertujuan untuk mengetahui bahwasanya yang kita uji itu berpengaruh terhadap terhadap apa yang kita teliti itu. Nah, seperti yang saya gunakan saat ini yaitu pengaruh reward dan punishment. Nah, apakah reward dan punishment itu berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa?
pada mata pelajaran PAI. Nah, semisalkan berpengaruh, maka di sini tuh pokoknya ada penjelasannya di bawah. Nah, uji parity test merupakan bagian dari analisis data statistik parametrik. Nah, oleh karena itu, sebagai aturan dasar dalam analisis statistik parametrik, maka persyaratan utamanya adalah data haruslah berdistribusi normal. Kita sudah cek distribusi normal, oke? Nah, berikut pretest dan posttestnya. Nah, jika kita ingin menguji parity test, kita harus mencantumkan data hasil dari pretest dan posttest kita. Nah, setelah itu kita uji ke SPSS. Setelah ke SPSS, kita analyze, kemudian pindah pretest itu ke variabel 1, ke posttest, sedangkan posttest ke variabel 2. Nah, kemudian kita kita uji, kita option, setelah kita option, kita pilih 95%. Nah, kemudian kita klik continue, terus kita oke. Nah, hasilnya di bawah seperti ini. Hasil uji parity test. Nah, ada 3 tabel di sini. Yang tabel pertama, parity sample statistik, yaitu di mana di sini menjabarkan bahwasanya nilai pretest itu ada 54,25, sedangkan posttest itu 65,60. Nah, di sini tampak perbedaan rata-rata bahwasanya posttest itu lebih besar daripada pretestnya. Berarti ini juga seperti tanda-tanda bahwasanya hasil posttest itu berpengaruh terhadap prestasi belajar tadi. Kemudian yang kedua, itu berdasarkan output di atas ketahui, nilai koefisien korelasi sebesar 0,713 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nah, ini nilai sig. Karena nilai sig itu kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara variabel pretest dan posttest. Nah, berikut. Berarti rata-rata pretest dan posttest memiliki variabel yang memiliki hubungan apa? Yaitu berpengaruh terhadap prestasi. Nah, untuk parity sample test itu sendiri, tabel yang ketiga yaitu kita harus merumuskan hipotesis. Nah, di sini ada HO dan HA. HO ini apa? HO ini adalah hipotesis nihil, yang mana di sini itu menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara rata-rata pretest dan posttest. Artinya di sini itu tidak ada pengaruh reward dan punishment terhadap prestasi belajar untuk mata pelajaran pendidikan agama di sini. Kemudian untuk HA, HA ini adalah hipotesis alternatif, yang mana di sini itu menyatakan bahwasanya ada perbedaan rata-rata antara hasil pretest dengan posttest, yang artinya ada pengaruh reward dan punishment terhadap prestasi belajar untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam pada siswi kelas 8 Madrasah Nurul Hikmah Kasihan Timur. Nah, pedoman pengambilan ini diambil dari buku statistik. Nah, berikut pedomannya, yaitu bisa dilihat dari nilai sig. Jika nilai sig to pilot ini yang di atas tadi kurang dari kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Berarti kita lihat di sini sig-nya ini kurang dari 0,05. 0,05 itu dapat dari mana? 0,05 itu adalah probability. Karena kurang dari 0,00 itu kurang dari 0,05, maka di sini yang diterima adalah HA, yaitu hipotesis alternatif, yang mana dikatakan bahwasanya ada pengaruh reward dan punishment itu ada pengaruh terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran PAI kelas 8. Kemudian di sini ada cara lain, yaitu dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, ini harus menggunakan T tabel. Nah, jika nilai hitung T tabel, jika nilai hitung itu kurang lebih dari T tabel, maka hipotesis nihil itu ditolak dan hipotesis alternatif itu diterima. Jadi